Hello, what's up? Balik lagi ke Akbarudin Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke gua Akbarudin Nur Esa, seorang lawyer. Balik lagi ke Akbar Legal Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Karena follow dan subscribe tidak merugikan kalian. Baik, kali ini gua akan mengangkat tema bagaimana sih untuk mengurus proses balik nama sertifikat. Untuk merubah nama sertifikat yang lama menjadi sertifikat yang baru, kalian harus tentukan alasan kenapa merubah nama yang lama menjadi yang baru. Misalkan karena jual beli. Berarti kalau karena jual beli, kalian harus membuat namanya akta jual beli atau yang disebut dengan AJB. Misalkan karena waris, kalian harus membuat akta waris, atau biasanya kalau sengketa waris, kalian harus cantumkan hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, misalkan dengan alasan hibah, berarti kalian harus mencantumkan akta hibah. Nah, terkait hibah, kalau misalkan hibah dibuat di bawah tangan, maka kalian harus sahkan di pengadilan agama. Yang mana akta hibah itu harus diisbatkan di depan persidangan melalui pembuktian ya guys. Nah, misalkan selain itu, contohnya misalkan berdasarkan lelang atau lelang eksekusi, kalian harus tampilkan risalah lelang di dalam proses balik nama. Oke. Selanjutnya, setelah kalian sudah tentukan alas hak untuk memproses balik nama, kalian harus membayar pajak. Pajaknya banyak sekali loh. Yang pertama, kalian harus bayar pajak yang belum dibayar. Contoh PBB per tahun, apabila ada yang belum dibayar, maka kalian harus wajib membayarnya. Nah, setelah bayar PBB, baru kalian harus membayar yang namanya BPHTB. Nah, di mana sih bayar BPHTB? Pengalaman saya dalam mengurus proses balik nama, untuk membayar BPHTB kalian bisa melalui Bapeda, Badan Pendapatan Daerah. Di situ akan dikalkulasi semua biaya bayar untuk BPHTB. Nah, perhitungannya sebenarnya ada rumusannya loh. Cuman agak sulit kita jelaskan di sini. Nah, setelah membayar BPHTB sudah dibayar, kalian selanjutnya harus melakukan proses ke kantor pajak atau KPP di mana daerah pemilik itu berada. Misalkan ada di situ harus membayar, ada dua namanya, SKB waris atau SSP. Ketika kalian di ACC untuk SKB waris, maka bayar pajak tersebut biasanya dinihilkan. Ya, tergantung aturannya. Nah, kalau di approve untuk dinihilkan, kalian tidak usah membayar SKB waris tersebut. Tetapi kalau misalkan kalian ditolak, maka kalian harus membayar namanya SSP. Ya, setelah membayar SSP, kalian semua prosesnya itu sudah selesai gitu. Ketika kalian sudah selesai semua untuk proses pembayaran, maka sekarang tinggal lakukan ke kantor pertanahan. Nah, kalau misalkan kalian sudah daftarkan di kantor pertanahan, kemungkinan tidak terlalu lama sertifikat itu sudah jadi. Nah, kenapa sih kebanyakan proses balik nama itu lama? Ya, karena proses yang paling lama itu dalam proses balik nama yaitu mengurus masalah BPHTB, mengurus masalah SSP ini.
Karena itu proses yang cukup lama menurut saya pribadi selama saya mengurus surat tanah tersebut. Apalagi kalau misalkan ada yang namanya sengketa di dalamnya atau kepemilikan ganda, itu perlu sekali namanya gugat menggugat supaya menentukan siapa pemilik alas hak tersebut. Gitu. Jadi segitu saja gimana cara untuk memproses balik nama sertifikat. Ingat sertifikat ya guys. Tapi kalau misalkan kalian ingin balik nama dari letter C, dari girig ya atau verponding, itu prosesnya cukup agak sulit. Butuh yang namanya pengukuran. Nah, butuh kalau misalkan ada pemilik sertifikatnya, butuh gugat menggugat. Nah, disitulah proses pemilikan tanah yang sering terjadi permasalahannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian butuh bantuan masalah terkait tersebut, silakan konsultasikan di bawah sini. Tapi jangan lupa follow dan subscribe channel ini supaya bisa bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.